Ya Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, salam. Demikian juga untuk Bapak Ibu dimanapun saja berada. Biar kiranya damai sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu semuanya. Dan untuk itu pagi ini, sebelum kita naikkan doa syafaat, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke dan ia melihat bahwa batu ia berlari-lari mendapatkan Simon murid yang lain yang dikasih Tuhan Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga pergi dahulu sampai kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak maaf. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelung yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara mati. Lalu pulanglah Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus dari antara mati yang sudah kita peringati, yang terjadi pada hari pertama pagi, itu sudah difirmankan berulang-ulang kali oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Apa yang sudah difirmankan Tuhan Yesus berulang-ulang kali itu sesungguhnya sesuatu yang kebenaran yang perlu dipegang dan dipercaya. Itu sesuatu yang sungguh penting bagi murid-murid Tuhan ketika Tuhan Yesus berulang-ulang kali ya sudah berfirman kepada mereka ya tentang kebangkitan dari orang mati. Ya, apa yang sudah difirmankan itu suatu kebenaran yang perlu dipegang dan dipercaya. Nah,
disalib dan kemudian dikuburkan. Dan 3 hari Tuhan Yesus bangkit. Itu sesuatu yang ingin sekali agar orang percaya, murid-murid Tuhan itu benar-benar dikuatkan. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari. Dan ketika Maria Magdalena pergi ke kubur dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur, dikatakan di dalam ayat 2, di situ ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, di situ dia bukan berkata ya, tentang apa yang Tuhan sudah firmankan bahwa dia bangkit. Tapi di situ dia tuh berkata Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, inilah ya peristiwa di mana ketika Tuhan Yesus bangkit, di mana murid-murid Tuhan saat itu tidak mengingat apa yang Allah sudah firmankan, apa yang Tuhan sudah firmankan, tapi dia lebih mengedepankan perasaannya, pemikirannya, ya, yaitu pemahamannya, kebiasaan pada umumnya. Ketika di situ terbuka kuburnya, dia tidak ingat apa yang sudah dilakukan pada hari itu. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, inilah ya hal yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan semuanya perlu diperhatikan, dipegang, dipercayai. Namun kenyataan kita melihat bagaimana kubur sudah, batu kubur sudah terguling. Dia tidak ingat apa yang Tuhan sudah firmankan, namun mengambil keputusan bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Berita ini apa yang diterima oleh Maria, ya ini mempengaruhi kehidupan Petrus dan kalau untuk yang lain dikasih Tuhan, Yohanes. Ketika Petrus dan Yohanes berlari juga melihat keadaan di mana kain kapan kain peluh sudah belum percaya bahwa Tuhan Yesus diambil
dan saudara yang kasih Tuhan, inilah sesuatu yang terjadi di peristiwa di mana saat di mana Tuhan Yesus dalam minggu pagi itu setelah mati 3 hari dia bangkit, namun ternyata murid-murid Tuhan mengambil kesimpulan bahwa Tuhan telah diambil orang dari Bapak, Ibu, dan saudara ini membuktikan meskipun tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang yang sudah difirmankan berulang-ulang kali, ya, namun untuk mengerti, ya, untuk memahami, ternyata bukan yang untuk memahami apa yang difirmankan Tuhan, ya, ternyata bukan sesuatu yang mudah. Lebih mudah apa yang ada dan biasa dia pikirkan dalam hatinya juga daripada apa yang sudah difirmankan oleh sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia, untuk memahami apa yang Tuhan firmankan, bukan perkara yang sudah berulang kali kita membaca mendapatkan cerita-cerita, tapi bagi kita sebagai manusia memahami akan apa yang difirmankan Tuhan itu bukan sesuatu lebih, ya, mudah hal-hal yang bisa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sesuatu yang Tuhan Yesus bangkit itu sesuatu yang tidak umum, sesuatu yang tidak seperti biasanya orang meninggal, dan tidak mungkin ada orang yang bangkit, maka itu sesuatu yang tidak mudah. Dia memahami Tuhan sudah firmankan meskipun sudah berulang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, ketika Simon Petrus dan murid yang lain melihat kan kapal tergulung, sudah tergulung, ya, berita tentang Tuhan Yesus diambil orang dari kuburnya, itu terus menjadi semakin tersebar. Waktu pulang dari kubur, wah, bergopoh-gopoh, dia memberitakan. Siapa yang mendengar? Ya, siapa yang mendengar? Itu suatu berita yang tersebar. Sehingga kalau kita saat ini boleh mengamati ketika bagaimana orang-orang memanfaatkan, meskipun tidak semua, sebagian orang memanfaatkan tentang kisah Tuhan Yesus diambil orang untuk membuat keadaan menjadi senjata untuk sejak dulu mulai
dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita sebagai orang percaya, ya, kita bagaimana untuk dapat memahami apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kita, itu memang tidak semudah. Namun ada kalanya kita tuh harus senantiasa membawa hati kita ke depan Tuhan. Persekutuan doa-doa kita menyadari kita manusia yang terbatas, ya. Sehingga dalam mensikapi keadaan, ya, apa yang Tuhan firmankan itu menjadi suatu yang dapat mempersenjatai kita untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Saya bersyukur sekali menghadapi suatu masalah yang sekiranya itu menjadi suatu beban yang namun saya merasakan ketika masalah-masalah harus diselesaikan seringkali untuk mendapatkan suatu keadaan dan hati yang tenang, tetap terus selalu dalam Tuhan, sehingga kita tidak menyimpang dari apa yang Allah akan terjadi saat ini. Ketika orang mengatakan sesuatu, kita belajar bagaimana mensikapi keadaan supaya kita tidak teriak. Karena sesuatu yang kita terima dari Tuhan itu sesuatu yang dapat memberikan kekuatan. Pada suatu saat dia pernah ketika mendoakan yang punya kuasa kegelapan, perasaan kadang-kadang ada sedih, tapi ingat akan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang menang. Itu menjadi suatu tindakan iman yang untuk kita pakai menghadapi kuasa kegelapan. Dan demikian juga kita dalam hidup ini kadang-kadang dihadapkan suatu keadaan yang kadang-kadang menjadi suatu tantangan yang tidak mudah. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, tidak. Tapi bersyukur kita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, yang sudah menang dari kuasa maut dan kuasa apapun. Itu kita pegang, kita yakini itu menjadi suatu senjata sehingga kita tidak mudah tenggelam, kita tidak mudah tersesat. Karena pembelaan daripada kuasa kebangkitan itu. Maka ini sesuatu yang kadang-kadang bisa terjadi di hadapan banyak orang-orang percaya. Ketika orang percaya menghadapi banyak masalah atau pengaruh-pengaruh situasi keadaan yang mengganggu kehidupan mereka, Paulus menyadari namun Paulus tetap menyaksikan bagaimana dia meyakinkan bahwa Kristus sungguh-sungguh sudah bangkit. Untuk meyakinkan orang percaya, untuk tidak ragu-ragu, untuk dia tuh bahwa Kristus sudah bangkit dari kematian. Dan Paulus mengatakan bagaimana Tuhan menyatakan kehadirannya ketika Paulus mau
tidak yakin bahwa Kristus mati dan bangkit segalanya oleh Rasul Paulus. Kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi apa yang difirmankan, disampaikan oleh Rasul Paulus ini karena memang orang-orang percaya di hadapan suatu masalah tentang bagaimana orang memberitakan bahwa Kristus tidak mati, tidak bangkit. Itu bisa menjadi suatu kebimbangan, kekacauan. Paulus hidup dosa. Tidak ada pengharapan. Karena apa yang Tuhan janjikan tentang pengorbanannya itu Tuhan sudah janjikan mulai zaman Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka di dalam hidup Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ya kita di dalam kehidupan iman kita selalu seringkali dihadapkan tantangan-tantangan yang tidaklah mudah. Namun kita Kristus itu benar-benar mati dan bangkit untuk kita semua. Seberat apapun masalah kehidupan yang dihadapi, Tuhan itu hidup dan Tuhan itu jaminan untuk memberi kemenangan bagi kita sebagai orang-orang. Dalam setiap masalah apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak bagi setiap kita bagaimana memahami apa yang difirmankan oleh Tuhan, sehingga itu menjadi bagian dalam hidup kita yang kita yakini, yang kita turuti apa yang dikehendaki Allah. Dan itu biar bukan kita yang tadinya tidak tahu, kita memahami dan kita percaya kepada Tuhan, sehingga kebenaran di dalam kehidupan kita sehat apapun yang dihadapi kita tidak perlu tahu, karena kebenaran firman Tuhan yang sudah tinggal di dalam
itu menjadi penolong, menjadi penuntun setiap yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, maka begitu pentingnya bagi kita ya waktu tiap saat untuk telinga hati untuk dapat menangkap apa yang bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tak perlu kita membangun diri kita untuk memenuhi Tuhan dengan kita tidak hanya membangun Tuhan dengan Tuhan kebutuhan jasmani sehari-hari, tapi bagaimana kita membangun Tuhan dengan Tuhan untuk membangun diri dengan memperhati apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita masing-masing, agar kita dikuatkan oleh firman dan kita yakin ketika hati kita ini benar-benar terbuka selebar-lebarnya bagi Tuhan, memang itu proses untuk membentukkan kehidupan ini. Allah yang tahu bagaimana menolong menuntun kita untuk mengalami kemenangan di dalam setiap masalah yang ada dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ya kita percaya Tuhan Yesus, ya doa-doa yang kita panjatkan pada Tuhan untuk negeri ini, meskipun saat makan suatu pergumulan tidak mudah bagi orang-orang percaya, namun doa-doa kita tidak akan sia. Kita percaya bahwa Allah senantiasa melawat bangsa dan negara dan negeri kita, sehingga keadaan apapun yang terjadi, kita yakin Tuhan itu yang tidak pernah membiarkan sia-sia. Dan untuk itu melalui firman Tuhan ini hanya menjadi berkat bagi kita. Kita yakin bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Allah ada di negeri kita untuk menolong bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus